Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semua. Kelas 10 AP. Bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan masuk ke materi baru di bahasa Indonesia tentang teks eksposisi. Yang kemarin sudah Bapak kirim juga di Google Classroom bentuk PDF, di mana di sana ada beberapa materi ataupun beberapa penjelasan tentang teks eksposisi yang baru kita akan belajar. Nah, karena kemarin belum dijelaskan, mungkin sedikit kesulitan, jadi saya akan jelaskan mengenai teks eksposisi tersebut. Nah, sebelum itu silakan untuk siswa atau siswinya yang belum masuk ke room saya, silakan untuk masuk ke room saya karena pembelajaran akan segera dimulai. Jadi silakan teman-temannya dikabari bila ada kendala, silakan untuk mengabari, bisa lewat teman ataupun via japri. Nah, ini adalah forum kelas kalian, forum AP. Jadi kita mau buka materi kemarin tentang teks eksposisi. Jadi yang belum dijelaskan itu teks eksposisi karena langsung materinya langsung dikirimkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelumnya ataupun ada yang kurang dipahami, nanti bisa ditanyakan setelah pembelajaran ini selesai. Setelah saya selesai menjelaskan, silahkan ditanya, bisa lewat japri atau bisa juga di forum Google Classroom. Nah, di sini ada teks eksposisi karena saya kurang teliti, jadi ini kelas 11 ya. Di sini kelas 11. Di sini ada teks eksposisi. Nah, rencana untuk pembelajaran kali ini itu kita akan belajar tentang cara mengidentifikasi dan cara menelaah strukturnya. Gitu. Nanti silahkan kalian download ebook di Google atau di internet, download ebook bahasa Indonesia, atau nanti kalian boleh buat grup bersama saya dan nanti saya akan kirimkan ke grup tersebut ebooknya yang nanti buat pegangan kalian sebagai media belajarnya. Oke, cara mengidentifikasinya seperti apa? Oke, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kalian ataupun siswa mampu mengidentifikasi tesis, argumentasi, dan rekomendasi. Apa sih itu tesis, argumentasi, dan rekomendasi? Ini adalah struktur dari teks eksposisi tersebut. Kenapa? Karena setiap teks itu seperti saya sampaikan, mereka memiliki ciri, bisa ditandai dengan cirinya dari struktur, bisa ditandai dari cirinya dari segi kebahasaannya. Ingat, di bahasa Indonesia itu ada aliran sastra dan aliran linguis. Jadi ini termasuk aliran linguis karena kita akan bergelut dengan kata-kata. Seperti yang kemarin kita di teks laporan hasil observasi, di sana banyak sekali kata-kata seperti SPOK dan lain segala macamnya, itu memerlukan high quality yang sangat mumpuni untuk di bidang bahasa itu ya. Oke, yang kedua yaitu mampu membedakan fakta dan opini pada teks eksposisi. Nah, kalau fakta dan opini kan sudah mungkin kalian semua
sedikit paham tentang mana yang disebut fakta dan mana yang disebut opini. Kalau fakta itu berdasarkan realita dan ada bukti yang ditunjukkan, sedangkan opini itu hanya praduga ataupun bukan argumentasi, tapi pendapat dari si pembicara atau pendapat dari seseorang terhadap satu objek, terhadap satu permasalahan. Jadi dia berpendapat tanpa memunculkan bukti-bukti otentik berupa fakta, data, angka, ataupun gambar untuk video atau bentuk rekaman. Itu yang membedakan fakta dengan opini. Nanti kita akan belajar itu. Terus selanjutnya yang ketiga, mampu memahami struktur teks eksposisi. Ya, struktur eksposisi yang tesis, argumentasi, dan rekomendasi tersebut harus dipahami dan mampu untuk menganalisis di mana letak dari teks eksposisi tersebut. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya seperti yang pembelajaran bahasa yang lain, pasti akan ada pertanyaan bahwa tentang teks-teks yang lain juga pasti akan ditanya apa itu teks eksposisi. Apa bedanya teks eksposisi dengan teks yang lain, dan apa bedanya, apa persamaannya teks eksposisi dengan teks yang lainnya. Ini sebetulnya banyak sekali versi-versi pengertian dari para ahli tentunya yang bisa kalian jumpai di internet. Banyak sekali pengertian-pengertiannya. Makanya kita harus tahu atau kita harus mengerti, dan kita tidak boleh menyalahkan pendapat dari para ahli tersebut, karena para ahli juga sudah pengertian tersebut sudah melalui riset atau melalui pengalaman hidup si ahli tersebut. Jadi disarankan tidak menjudge bahwa pengertian tersebut salah. Ya. Nah, di sini saya sudah mengambil 3 dari pendapat para ahli. Yang pertama ada Keraf, ada Al-Wasilah, dan ada Nasuja. Nah, di sini ada pendapat dari Keraf tentang eksposisi. Eksposisi adalah suatu bentuk wacana yang berusaha menguraikan objek sehingga memperluas pandangan atau pengetahuan. Menurut si Keraf, fungsi dari eksposisi tersebut adalah untuk memperluas pandangan dan pengetahuan si pembaca. Pengetahuan tentang apa? Tentang objek yang dibahas atau objek yang dibaca atau objek yang dihadapi oleh si pembaca. Untuk apa pengetahuan luas tersebut? Untuk mencari tahu bagaimana jalan keluar dari permasalahan atau objek yang sedang dia lakukan atau yang sedang dia rasakan. Begitu. Selanjutnya, Al-Wasilah. Al-Wasilah di sini mengungkapkan bahwa eksposisi itu tulisan yang tujuan utamanya mengklarifikasi, menjelaskan, mendidik, atau mengevaluasi sebuah persoalan. Jadi menurut si Al-Wasilah, si eksposisi ini berupa tulisan untuk mengklarifikasi suatu permasalahan atau menjelaskan suatu permasalahan secara mendetail dan mengevaluasi. Evaluasi itu kan memperbaiki dari apa yang ditemukan, apa yang dirasakan, diperbaiki di waktu selanjutnya. Misalkan menurut si Al-Wasilah, hari ini itu permasalahan seperti ini, bagaimana cara untuk merumuskan permasalahan seperti ini supaya tidak berlanjut adalah di sini evaluasi untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Itu menurut Al-Wasilah. Jadi antara Keraf dan Al-Wasilah itu hampir mirip-mirip, tapi ada juga bedanya. Nah, di sini ada Nasuja yang berbeda dari kedua para ahli ini. Nasuja berpendapat bahwa
teks eksposisi itu bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan dan menerangkan sesuatu tanpa disertai ajakan. Jadi tidak ada ajakan katanya. Atau desakan agar pembaca menerima atau mengikutinya. Jadi menurut Mas Uca, eksposisi itu tidak ada pihak ataupun tidak ada jenis paksaan bagi si pembaca atau si pendengar. Jadi ketika seseorang berorasi itu tidak ada ajakan namun tidak ada hal yang membuat mereka si pembaca atau si penulis ini membuat si pembaca itu di kata-katanya harus mengikuti si penulis atau si pembicara. Jadi nggak ada kata-katanya. Ini menurut Mas Uca yang berbeda dari Seraf dan Al-Wasilah. Nah, dari ketiga ahli tersebut, saya menyimpulkan dari teks eksposisi ini, yaitu teks eksposisi merupakan suatu bentuk wacana yang bertujuan menyampaikan informasi sehingga pembaca atau pendengar mengikutinya. Jadi menurut saya, ketika eksposisi itu disampaikan ataupun karena eksposisi itu berkaitan dengan objek atau permasalahan, karena di akhir itu pasti ketika ada sebuah permasalahan secara otomatis harus ada rekomendasi untuk menghancurkan atau meleburkan permasalahan tersebut. Maka dari itu menurut saya membaca ataupun mendengar itu mengikuti apa yang disampaikan atau langkah-langkah yang disampaikan oleh si penulis ataupun si pembicara untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau persoalan tersebut supaya permasalahannya selesai, mengikuti apa yang disampaikan atau menggugah si pendengar terkait apa yang disampaikan oleh si penulis atau si pembicara. Itu menurut saya. Nah, jadi teks eksposisi itu teks yang berisi pendapat seseorang terhadap suatu objek sederhananya. Contohnya, seorang yang sedang berpidato. Coba kita tengok ataupun ketika kita melihat di berita ataupun kita melihat di media lain tentang seseorang yang berpidato, secara otomatis ketika seseorang berpidato itu seseorang akan mengungkapkan pendapat ataupun argumentasinya terhadap objek yang sedang mereka bahas. Ketika seseorang yang sedang berpidato itu menyampaikan sesuatu argumentasi tentang apa yang dia bahas, dan secara otomatis juga dia akan memberikan fakta ketika objek itu atau permasalahan itu memang benar adanya. Tapi ketika seseorang ataupun fakta ataupun permasalahan tersebut tidak ada buktinya, secara otomatis dia hanya bisa berargumentasi saja atau memberikan pendapat yang mengawang-awang tentang suatu objek atau permasalahan. Selanjutnya masuk ke pembelajaran kita cara mengidentifikasi si teks eksposisi ini, yaitu kalau di teks lain itu kita harus mempersiapkan 5W1H. Mungkin kalian juga sudah tahu apa itu 5W1H, tapi untuk di eksposisi kita hanya memerlukan tiga dari tiga pertanyaan untuk mengidentifikasi si teks eksposisi. Yang pertama adalah topiknya. Kita harus tahu dulu topik yang dibahas oleh si pembicara atau si penulis itu apa. Baru kita masuk mulai ke argumentasi ataupun pendapatnya. Pendapat si pembicara atau si penulis tentang masalah yang dibahas. Menurut dia itu apa sih menurut pendapat itu tentang masalah, misalkan masalah sekarang kan masalah pandemik ini seperti apa sih menurut dia. Nah, ketika argumentasi sudah dikeluarkan dan sudah kita ketahui,
Kita lihat apakah argumentasi itu hanya sebagai argumentasi saja, atau argumentasi itu bisa dipenguat dengan data atau fakta yang ada. Nah, makanya di sini ada penguat argumen dari si pembicara atau si pendengar atau si penulis. Ya, oke. Selanjutnya disimpulkan, jadi setiap apa yang disampaikan ini untuk mengidentifikasi itu kamu harus mencatat, atau kalau ingatan kamu kuat, kamu juga harus mengingat apa pendapat dari pembicara itu. Ini bukan sesuatu ya, tapi sesuai dengan apa yang terjadi, atau fakta, atau hanya opini saja, atau hanya pendapat si pembicara saja. Ini yang harus kita cari tahu tentang fakta dan opini. Nah, apa itu pengertian fakta dan apa itu pengertian dari opini? Di sini ada, saya sudah sudah mencoba untuk menyederhanakan. Kalau fakta menurut saya itu suatu insiden, suatu permasalahan, atau hal, atau kondisi yang sesungguh-sungguhnya terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Fakta dibutuhkan sebagai justifikasi terhadap keabsahan yang disampaikan. Maksudnya, ketika fakta, secara otomatis itu akan menghadirkan angka, data, dan lain-lain segala macamnya. Bisa berupa foto, rekaman, atau hal-hal yang memang bisa mendukung argumentasi tersebut. Itu disebut argumentasi yang menghadirkan fakta-fakta yang jelas, atau menghadirkan fakta-fakta yang memang wajib untuk diperkuat oleh si argumentasi ketika menghadirkan fakta-fakta tersebut. Beda lagi dengan opini. Kalau opini itu merupakan pandangan atau pendapat dari seseorang terhadap suatu insiden atau persoalan tertentu, dan setiap orang itu memiliki pandangan masing-masing. Jadi tadi menurut saya, ketika kita mengetahui sesuatu atau kita menyukai sesuatu, itu belum tentu orang sukai. Kita menyukai objek sesuatu atau seseorang, belum tentu kita ataupun teman-teman kita itu menyukai juga, karena seseorang itu memiliki pandangan masing-masing terhadap suatu objek yang mungkin kita sukai dan mereka tidak sukai. Punya standar standar kualitas untuk suka dan tidak suka seseorang. Jadi ini yang disebut fakta dan opini. Selanjutnya adalah struktur teks eksposisi. Nah, ini kita mulai ke struktur ya. Ada tesis, ada argumentasi, ada penegasan ulang atau rekomendasi. Tesis itu bukan tesis tugas akhir dari sarjana ataupun strata 2 ya. Bukan untuk mencari gelar S2, tapi tesis di sini disebut juga pernyataan umum dari pendapat si pembicara ataupun si penulis. Nah, menurut dia tuh tentang argumentasi itu secara umum, tentang permasalahan ini secara umumnya seperti apa tuh permasalahan umumnya. Terus diangkat secara general, masuk ke argumentasinya, masuk ke objeknya langsung, masuk ke permasalahannya yang dibahas, dan dia mengungkapkan atau bisa menunjukkan fakta-fakta ataupun data-data yang bisa mendukung dari apa yang disampaikan ataupun dari apa yang ditemukan oleh si penulis atau si pembicara. Setelah argumentasi keluar, masuklah ke struktur rekomendasi. Nah, kalau di struktur rekomendasi itu bagian penegasan, menegaskan pendapat awal dari si tesis ini dengan argumentasi, serta menambahkan saran untuk permasalahan tersebut supaya permasalahannya bisa diselesaikan ataupun bisa ada jalan keluarnya dari permasalahan tersebut.
Jadi untuk tesis, argumentasi, dan rekomendasi itu saling berhubungan satu sama lain, sehingga mereka tidak bisa dipisahkan. Ketika kita mencari teks eksposisi, secara otomatis struktur yang harus kita cari adalah tesis, argumentasi, dan rekomendasi. Ingat, argumentasi itu adalah pendapat, rekomendasi itu sesuatu yang bisa menambahkan saran atau bisa jadi penegasan ulang, sedangkan tesis itu pernyataan umum ataupun pendapat umum dari si penulis ketika akan menyampaikan argumentasi yang lebih khusus, supaya penulis atau pembicara membuka pemikiran si pendengar atau si pembaca mengenai permasalahan tersebut. Dan begitu permasalahan tersebut sudah terbuka di pikiran pendengar ataupun pembaca, maka masuklah ke tahap argumentasi dan menguatkan argumen yang tadi di awal tadi, yang di pernyataan umum, sehingga yang mendengar merasa bahwa dirinya juga merasakan apa yang dirasakan oleh si pembicara ataupun si penulis. Seperti itu. Di penegasan ulang itu memberikan saran ketika seseorang menyampaikan pendapat atau mengkritik, ya kritik yang membangun itu harus memunculkan saran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, supaya permasalahan tersebut tidak berlanjut-lanjut. Jadi harus memunculkan saran dan rekomendasi. Oke, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dari kata-kata saya, mohon dimaafkan. Apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.